جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inabah dan isti'adah. Inabah itu kembali ke Allah dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menyerahkan di sini bukan menyerah dalam makna pasrah total untuk tidak melakukan apapun. Dengan tidak melakukan apapun itu tidak salah. Inabah itu dengan adanya ketaatan dan menjauhi hal yang melanggar. Kemudian isti'anah, meminta pertolongan pada Allah. Dan kita bahas kedua tema tersebut insyaallah pada sore hari ini. Semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk Anda dan juga antum di kehidupan sehari-hari. Inabah itu mirip dengan taubat. Ya, tapi taubat itu murni kembali ke Allah. Namun inabah ini ada sisi tambahan daripada taubat, yaitu dengan kembali kepada Allah seperti taubat, namun ada rasa pasrah kepada hukum Allah dan ada keinginan untuk menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pemutus perkara di hari esok atau waktu yang akan datang. Ini inabah. Taubat, ya kembali kepada Allah, melepas dosa-dosa gitu. Tapi inabah itu ada sisi melepas dosa-dosa dan kemudian ada kepasrahan nasib kepada Allah Azza wa Jalla gimana nantinya. Ya. Baik, kita mulai dulu dari halaman 98. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala, dan inabahlah kalian kepada Tuhanmu. Kembalilah kalian pada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Al-inabah artinya rujuk, kembali, ya, taubat, dan berserah diri ke hadirat Allah dengan mengerjakan. Nah, jadi ada ikhtiarnya dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Inabah ini hampir mendekati makna taubat. Bahkan memang ada sisi taubat pada inabah. Hanya saja inabah ini memiliki maziyah dan kelebihan yang belum tentu ada pada taubat. Yaitu inabah di sini lebih lembut dibandingkan taubat, karena inabah itu ada kedalaman hati, gitu loh. Mengandung makna bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung dan berserah diri pada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang bertaubat berinabah. Tapi semua orang yang berinabah pasti dia mendahulunya dengan taubat. Nah, taubat manusia itu bagus tentunya, dan Allah Maha menerima taubat, mengabulkan permohonan hamba yang bertaubat. Tetapi ketika hamba ini menambah ketebalan taubatnya dengan kelembutan inabah, maka di situ ada kelebihan kualitas kalbu hamba yang bertaubat ini. Manusia
pada umumnya dan mukmin, orang beriman lebih khususnya, pasti dalam menjalani kehidupan memiliki problem demi problem dengan segala jenisnya, pernak-perniknya, baik problem pribadi atau berkaitan dengan orang lain. Dan apa yang terjadi dari musibah atau problematika itu kemungkinan besar adalah akibat dari dosa-dosa pribadi. Atau kadang-kadang bukan karena dosa di pribadi, tapi karena dosa seseorang atau orang lain atau kelompok lain, namun dia tidak mencegah dosa tersebut. Tidak mengingkarinya sehingga terkena musibah juga gitu loh, terkena imbasnya. Ya. Maka segala musibah di dunia ini ya karena dosa, imma dosa pribadi atau dosa orang lain yang kita diamkan, atau dosa di antara keluarga kita yang kita tahu dan kita diamkan, tidak mengingkari baik dari qalbu, lisan atau tangan. Dan seorang mukmin beriman pada Allah, ketika dia dihadapkan dengan ujian yang besar atau musibah, maka dia melihat dan bermuhasabah, apakah ujian atau musibah ini adalah iqab dan hukuman dari Allah atas dosa-dosanya, atau memang murni cuma ujian saja. Seorang mukmin, jika dia memang betul beriman pada Allah dan cerdas melihat situasi kehidupannya, dan dia mengerti seberapa dekat atau jauhnya dia kepada Allah, maka mukmin ini akan mengetahui musibah ini karena dosa apa. Dia akan melihat, dia akan mengevaluasi dirinya, oh ini adalah balasan buat saya karena dosa A atau dosa B. Dia akan tahu. Allah Ta'ala akan mengilhamkan pengetahuan itu padanya. Dan jika memang dia shadiq, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mengakui dosa itu di hadapan Allah. Dia akan mengakui dosa itu di hadapan Allah. Sebelum mengakuinya di hadapan manusia. Bahkan kalau bisa tidak perlu manusia tahu. Cukup Allah yang tahu dosa-dosanya dan kembali pada Allah, bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Namun kadang suatu dosa itu efeknya bukan hanya musibah yang sekelumit, kemudian taubat selesai urusan. Kadang bukan itu. Kadang efeknya itu musibah yang berkepanjangan. Sehingga ketika dia bertaubat, tidak serta-merta ujian atau musibah itu selesai. Melainkan masih ada babak lanjutan dari musibah. Ketika dia bertaubat, maka inabah dia perlukan, yaitu kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap hukum Allah, kauni ataupun syar'i. Konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan dari dosa. Maka dia pasrah sama Allah Azza wa Jalla. Misal, seseorang telah mencuri, yang mana pencurian tersebut ada saksinya, ketahuan, dan memang itu secara hukum syar'i disebut sariqah, mencuri, yang konsekuensi hukumnya jika sudah terangkat perkara ke waliul amri adalah diapain? Dipotong tangannya. Oke. Qadarullah ketahuan sama ada saksinya dan diangkatlah pencurian ini, kasus pencurian ini ke waliul amri, ke hakim. Dan dia kemudian bertaubat pada Allah Azza wa Jalla karena khawatir, ngeri gitu, ini udah sampai ke penguasa. Ngeri. Dan dia kemudian menunggu vonis potong tangan atau semisalnya. Di masa penungguan vonis tersebut, setelah dia bertaubat, dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut apa? Apa namanya? Inabah. Dia pasrah, sudah terserah Allah, nanti bagaimana saya. Atau hukum qisas. Mungkin dia taubat.
Ya, taubat. Namun dia pasrah pada Allah, kemudian nanti saya bagaimana nanti dihukum qisas, apakah saya dibunuh oleh penguasa karena hukum qisas membunuh orang atau gimana? Dia pasrah pada Allah. Apakah dimaafkan atau tidak oleh keluarga korban atau gimana, itu hukum qisas. Dia pasrah, inabah. Ada yang versi begitu ya. Ada juga inabah tanpa ada kaitan dengan hukum had seperti pencurian, tanpa ada kaitan dengan hukum qisas. Tapi murni dia memang pengen berinabah kepada Allah Azza wa Jalla setelah merasakan getah pahit dari dosa-dosanya. Sudah merasakan getah itu, pahitnya kerasa, setelah itu dia betul-betul kembali ke Allah dan dia pasrah. Ya Allah, saya nggak tahu masa depan saya gimana, balasan buat saya gimana, saya pasrah dengan cara menjalani ketaatan pada Engkau. Orang yang betul-betul pasrah bukanlah orang yang kemudian diam tanpa melakukan sesuatu dari mendekatkan diri pada Allah, bukan. Ya, itu namanya putus asa. Beda, ikhwan. Pasrah yaitu taslim, istislam, inabah kepada Allah bukanlah orang yang taubat kemudian diam. Saya nggak ngapain, udah yang penting saya udah taubat. Ya, itu belum sampai pasrah. Tapi pasrah yang hakiki dalam ibadah, dalam Islam adalah dia beristislam, menyerahkan diri pada Allah dengan ikhtiar taat pada Allah. Dengan meningkatkan ibadahnya, meningkatkan tawakalnya, meningkatkan tauhidnya. Inilah hakikat dari pasrah, ikhwan. Adapun kalau putus asa, ya sudah dia nggak ngapa-ngapain. Ya, dia nggak ngapa-ngapain. Sebagaimana tawakal, ketika jalan masih ada, udahlah saya ngapain, tawakal aja sama Allah. Ini bukan tawakal, ini bukan pasrah. Ini namanya putus asa, ya's namanya, ya's. Ya's itu artinya putus asa. Ya. Maka bedakan antara pasrah dengan putus asa. Bedanya apa? Pasrah adalah menyerahkan keputusan pada Allah sembari mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun putus asa, menyerahkan keputusan pada Allah bagaimana nantinya dan dia enggak ngapa-ngapain. Ibadah enggak, ya udah. Nah, itu beda. Putus asa dosa. Pasrah berpahala. Ya, pasrah sih tawakal dan beramal soleh. Ya. Berdasarkan firman Allah, wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Dan kembalilah kalian pada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Yang dimaksud dengan firman Allah wa aslimu lahu, berserah dirilah kepada Allah adalah Islam menurut pengertian syar'i, yaitu tunduk kepada aturan syariat Allah. Karena Islam yaitu berserah diri kepada Allah ada dua macam. Islam dalam arti berserah diri kepada Allah ada dua macam, yaitu Islam kauni dan Islam syar'i. Islam asal maknanya itu adalah tunduk, udah. Ngikut, tunduk udah, itu Islam. Berserah diri. Islam yang pertama, Islam kauni, yaitu tunduk terhadap aturan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Dan ini bersifat umum bagi seluruh makhluk, baik yang di bumi maupun di langit, baik yang mukmin maupun kafir. Mereka adalah berislam secara kesemestaan. Baik dia baik maupun jahat. Semuanya tunduk terhadap aturan di alam semesta tanpa kecuali. Maksudnya tunduk di sini mengikuti sesuai dengan arahan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak melesat, enggak membelok. Iya. Misal ada seorang, dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai arsitek. Makanya jadi arsitek. Sesuai dengan takdir Allah. Ini namanya Islam secara apa? Secara kesemestaan kauni. Ketundukan yang tidak akan berubah. Tunduk sesuai dengan bagaimana takdir Allah Azza wa Jalla. Antum tahu ular pucuk nggak ya, kawan? Ular pucuk, ngerti ya? Ular pisang. Ular pisang itu apa tuh? Yang biasa di pohon, yang biasa hijau warnanya. Hijau terus palanya, moncongnya tuh ini ya. Nah, sekarang itu ular beda sendiri dibandingkan umumnya ular.
Pas ngomongin ular antum seger nih. Berarti emang kita harus ngomongin ular ya. Ya, karena kalau ngomongin agama kayaknya gimana gitu, ngomongin ular lah ya. Ngorai pucuk ya. Nah, ular pucuk itu moncong, mukanya beda sendiri. Antum kalau berhadapan sama ular pucuk itu aneh mukanya gitu loh. Seperti kayak muka orang, muka apa gitu. Dan matanya seperti mata cicak matanya. Jangan-jangan dulunya emaknya dulu kawin sama cicak atau gimana nggak tahu. Nah, ada nggak ular pucuk yang ketika dibentuk kepalanya kayak itu oleh Allah Azza wa Jalla yang nggak berkenan kayak gitu? Ya Allah, saya nggak mau, saya pengennya kayak muka kobra misalnya. Enggak. Ini berislam dalam artian ya tunduk dengan tanzim dan aturan ya ular pucuk ya kayak gini mungkin. Ya kan? Sekarang kan di antara ular-ular ada yang bentuknya horizontal, ada yang vertikal. Artinya kalau antum tahu ular beling, ulang yang loreng-loreng gini, belang gitu kan. Ular pucuk kayak cicak dikit, kayak cicak. Mirip. Antum lagi ngaca atau lagi apa? Oh ngeliat. Ya kayak gitu kan. Aneh kan ya? Iya. Kayak cicak gitu mukanya tuh. Gak ada ular pucuk lahiran ular pucuk, anak ular pucuk kemudian kenapa saya mukanya kayak gini, gak ada. Ya udah kayak gitu udah kelas. Ini Islam, namanya Islam dalam artian Islam kauni, yaitu tunduk pada aturan takdir. Memang ente nasibnya kayak gitu mukanya gitu loh. Ya. Begitu, ular pucuk. Wajah binatang yang paling bikin antum kesel apa, Ikhwan? Monyet, karena ada kemiripan atau gimana? Ular beling tadi, ulang beling, strip gini kan, belang gitu. Kalau antum bandingkan sama beberapa ular kan ada yang versinya horizontal gitu kan. Ketika lahiran ular beling, lahiran anak-anaknya, ya kayak gitu semua. Sesuai dengan tanzim dan aturan yang Allah atur, ya kayak gitu bentuknya. Apa motifnya? Ini semua artinya dalam Islam secara apa? Kauni, bukan Islam peribadatan, bukan, tapi Islam tunduk, berserah. Ya emang kayak gini udah bentuknya, motifnya. Gitu. Ya. Coba binatang apa lagi ya? Contoh lain, binatang-binatang yang memangsa binatang lainnya seperti cicak. Apa? Ini ya, nyamuk, laron dan semisalnya, atau tokek juga begitu. Sekarang cicak nemplok bisa, nggak bisa terbang, tapi musuhnya, mangsanya bisa terbang semua. Itu sudah sunnah kauniyah gitu loh. Sunnatullah yang secara kauniyah, dan cicak itu nggak bertanya-tanya kenapa kok mangsa kita itu punya kelebihan, kenapa kita nggak, akhirnya dimodif sama cicak sendiri. Nggak, saya pengen terbang aja, nggak. Udah, itu namanya Islam secara kauniyah, secara kauni. Islam secara kauni, aturan yang sudah disetting oleh Allah terhadap semesta ini. Ya, kenapa air hujan turun dari langit? Kenapa enggak dari sungai ngehujanin langit? Nah kan, ya itu udah sebut sunnatullah, Islam kauni. Paham ya sampai sekarang ya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un." Padahal kepada Allah lah segala yang apa yang di langit dan di bumi itu berserah diri pada Allah. Yaitu udah tunduk pada Allah. Baik dengan suka maupun terpaksa. Ya. Dan hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Tapi di sini walahu aslama man di sini yaitu yang berakal, baik jin, manusia, malaikat. Yang Anda sebutkan tadi rata-rata makhluk tidak berakal. Tapi itu adalah ketundukan secara kauni tanpa ada protes dari binatang. Begitu juga dengan manusia, ikhwan. Ya. Kita ini sedang menjalani takdir sebenarnya. Dan antum tidak tahu 5 tahun ke depan antum jadi apa, gitu. Masih hidup atau tidak kita nggak tahu. Sekarang kalau ada yang menjalani, misal ada seorang udah waktunya wafat, bisa nggak dia menolak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dia menolak. Sudah mau wafat kemudian maaf ini saya nggak mau wafat dulu, nggak bisa. Mati pun harus tunduk pada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Iya. Anda tanya antum ketika antum lahir, siapa di antara antum dulu waktu di janin antum minta punya 2 tangan dan 2 kaki? Enggak ada yang minta, dikasih sama Allah. Ya udah begitu ketundukannya udah.
Alurnya begitu, manusia seperti ini bentuknya. Nggak bisa diubah. Mungkin beberapa pernak-pernik perhiasan bisa diubah. Tapi diri kita coba, ya seperti ini, khalas. Ya. Kedua, Islam secara syar'i. Ya, ini yang berkaitan dengan peribadatan, bukan kesemestaan belaka, melainkan di sini adalah ibadah, adalah ikhtiar, usaha. Islam secara syar'i artinya tunduk terhadap aturan Allah yang ditetapkan dalam syariatnya. Semua makhluk tunduk dari segi kesemestaan. Tunduk dari segi penciptaan. Tapi tidak semua makhluk tunduk dari segi aturan syariat Allah Azza wa Jalla. Enggak semuanya. Ya. Hal ini khusus bagi mereka yang mau mentaati. Jadi yang berislam secara syar'i itu hanya orang khusus yang mau taat sama Allah. Baik dari kelompok nabi atau orang-orang yang mengikuti para nabi. Mungkin enggak sekarang di antara kita taat pada Allah tanpa ngikut nabi? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya, baik gitu. Dalilnya banyak sekali, maksudnya mengikuti Nabi SAW. Dalilnya banyak sekali termasuk ayat Al-Quran disebutkan oleh penulis kitab. Kita menuju ke al-isti'anah. Apa itu isti'anah? Minta tolong. Di sini dikhususkan isti'anah kepada Allah, minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalilnya isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, mohon pertolongan, maka mohonlah pada Allah Azza wa Jalla. Al-isti'anah. Al-isti'anah adalah memohon pertolongan. Bentuk isti'anah ada beberapa macam. Bentuk isti'anah ada beberapa macam. Di sini disebutkan ada 5 macam. Ya, mencari pertolongan, minta pertolongan ada 5 macam. Ya. Sebelumnya tadi ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 2 kunci istiqamah. Karena setelahnya ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan istiqamah. Nah, supaya istiqamah yang paling pertama itu ibadah, tauhid. Dan yang kedua isti'anah, minta tolong sama Allah. Jadi istiqamah itu harus diawali dari akidah dan tauhid yang benar dalam beramal. Maka orang yang istiqamah lurus tapi dia musyrik atau dia riya, maka dia tidak istiqamah, pasti tidak istiqamah. Seseorang yang punya attitude yang baik, akhlak yang bagus, mulia, kalau bukan karena ibadah karena Allah, maka nggak bisa istiqamah dengan akhlak itu. Tapi di antara antum nih yang di sini nih, ana pengen tahu siapa di antara antum yang murah senyum? Kelihatannya sih enggak sih rata-rata. Alif. Mana Alif, mana Alif? Antum? Wah, enggak, antum enggak murah senyum. Hah? Siapa yang murah senyum? Antum murah senyum enggak? Masya Allah. Iya. Murah senyum antum itu karena Allah atau karena emang dari dulu terdidik ramah? Bukan karena Allah. Enggak. Susah ini jawabannya meragukan ini. Kalau antum murah senyum, memang didikan orang tua, didikan keluarga, bisa nggak istiqamah? Nggak disebut dalam Islam bakal istiqamah. Tapi secara adat, iya ini murah senyum, iya disebut murah senyum. Tapi nggak bisa istiqamah, karena bukan karena Allah. Lalu kalau menampakkan akhlak murah senyum karena Allah, yaitu mengamalkan hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu itu sedekah, dan dia senyum itu karena beramal, karena mencari ridha Allah, itu bakal istiqamah. Ya senyum istiqamah bukan senyum kok ada setan senyum, bukan gitu. Maksudnya dia senyum dengan koridor syar'i, dan gimana pun pahitnya dia akan tetap tersenyum dengan baik gitu loh.
Karena mencari ridha Allah. Ya, siapa di antara antum di sini yang dermawan? Antum juga lagi, antum lagi. Oh enggak, kalau dermawan enggak, senyum tapi pelit ya. Iya, menutupi kepelitan dengan senyum ya. Ditanya, "Bang, pinjam duit dong, Bang." Senyum aja. Tapi siapa yang di antara antum katsirul ata, yang karim, yang dermawan? Pak Idrus, baik. Anda enggak perlu tanya Pak Idrus. Antum dermawan karena ikhlas atau enggak enak karena orang tua ya. Hati-hati sama orang tua, takut pamali nanti ya. Nah, misal kita itu dermawan karena emang udah didikan ibu kita, misal. Bagus, iya bagus. Anda nggak bilang itu jelek, nggak bisa. Tapi untuk bisa istiqomah dermawan belum tentu. Karena ketika nanti antum dermawan, kalau cuma didikan ibu atau dengan orang tua, ketika kita dermawan menderma dan orang itu nggak terima kasih, mungkin kita bakal bilang, sia dikasih nggak terima kasih, kufur nikmat, ya gitu. Awas besok nggak bakal kasih. Ya udah gitu ngomong. Iya benar dermawan. Tapi karena memang udah didikan suka memberi, bukan karena ikhlas. Boleh jadi ibunya dulu mendidik anak ini dermawan ya supaya orang senang sama dia, udah gitu doang, gitu. Ya. Dan ketika udah dermawan tapi orang nggak senang, dia kecewa. Berarti bukan karena Allah. Walaupun orang-orang nganggap dia tuh masya Allah dermawan, dia mah gitu. Tapi kalau misalnya kita mendidik diri kita dermawan karena iyyaka na'budu, yaitu karena ini kedermawanan ini ibadah, saya cari ridha Allah. Kalau kita kasih orang, nggak terima kasih dia duitnya dia ambil, terima kasih kagak, bakal melengos gitu aja. Nggak apa-apa, sabar, biarin dia hamba Allah, mungkin khilaf, biar Allah yang menilai. Nah itu beda. Itu karena faktor apa? Iyyaka na'budu. Makanya bisa istiqomah. Tapi kalau orang mengandalkan ibadahnya, merasa ikhlas, itu nggak cukup juga. Dia harus iyyaka nasta'in, minta tolong sama Allah supaya bisa tetap istiqomah. Jadi jangan mentang-mentang udah merasa ikhlas, udah saya ikhlas kok. Dia perlu doa. Kata Allah Nabi SAW, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah marah sama dia. Gitu ya. Jadi nggak cukup merasa ikhlas. Bahkan kadang-kadang merasa sudah ikhlas itu justru tidak mencukupi keikhlasan. Iya, begitu. Makanya kata sebagian ulama, kapan seseorang itu dianggap ikhlas ketika dia belum merasa ikhlas. Gitu. Kapan seseorang dianggap belum ikhlas ketika dia sudah merasa ikhlas. Gitu. Paham gak ya? Kadang kita orang Indonesia tuh bermudah-mudah dalam menghikayatkan keikhlasan loh. Sakit. Pahit, perih. Dia tuh suka nyakitin saya, perih. Ya, curhat teman-temannya. Perih banget ya Allah. Tapi mas saya mah ikhlas. Ikhlasnya orang Indonesia. Kayak insya Allahnya orang Indonesia. Ngomongnya doang insya Allah. Ya, ikhlas. Ya. Ngasih duit ke orang. 5.000 nih bang, 5.000 bang. Beneran nih pak? Iya. Ikhlas nih pak. Saya ikhlas. Dah, saya ikhlas. Alhamdulillah. Terus kata, saya ikhlas sih, tapi situ terima kasih dong sama saya. Ya cuma alhamdulillah doang, sama saya nggak terima kasih. Nah kan gimana? Kesannya tuh gimana? Antum bilang ikhlas, tapi kayak gini ngomongnya gitu loh. Ya, kadang ikhlas itu cuma di hati. Dan orang yang ikhlas itu rata-rata enggak mengabarkan dirinya ikhlas. Rata-rata gitu. Orang yang tulus rata-rata enggak mengabarkan diri tulus. Aku tulus mencintaimu, Dek. Nah, itu jangan terpedaya wahai akhwat. Tapi rata-rata akhwat senang gitu. Aku tulus mencintaimu, Dek. Beneran? Ratusan gitu. Lebih. Ya. Tulus itu bukan hikayat. Tulus itu
suatu rahasia yang bisa dikenal oleh orang lain dan dirasakan tanpa diceritakan. Makanya surat Al-Ikhlas itu enggak ada lafal Al-Ikhlas. Enggak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada Al-Ikhlasnya. Tapi di dalamnya itu terkandung makna Al-Ikhlas. Setiap ayat itu, Qul huwallahu ahad, keikhlasan, Allahus samad, keikhlasan, ketulusan, kemurnian, ikhlas itu murni. Lam yalid wa lam yulad, kemurnian Allah Ta'ala dari tuduhan orang-orang bahwa dia beranak dan diperanakan. Alhamdulillah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemurnian, ketulusan, kemurnian dari tuduhan orang-orang yang menyatakan bahwa ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Oke, gitu. Kita mulai dari isti'anah mode pertama. Memohon pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri yang total dari seorang hamba kepada Tuhannya, menyerahkan semua urusan kepadanya, dan meyakini bahwa hanya dialah yang bisa mencukupinya. Isti'anah semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Ini akhwat ada nggak sih ya? Ada ya? Baru kedengeran suaranya. Dari tadi nggak ada suara, kayak nggak ada tanda kehidupan di balik tirai itu. Alhamdulillah ada ternyata. Kalau minta tolong dengan adanya sikap merendahkan diri total, dengan adanya menyerahkan seurusan kepada pihak yang dia minta tolong padanya, dengan yakin bahwa hanya objek inilah yang bisa mencukupinya, ini cuman boleh ditujukan kepada Allah. Kalau kepada manusia, ini jadinya syirik. Ya, jadi kalau minta pertolongan itu kepada manusia nih, jangan antum rendahkan diri antum secara total. Kayak pengemis-pengemis kadang-kadang gitu tuh. Assalamualaikum. Udah nih, minta duit. Pak, tolong, gitu kan. Bikin iba gitu loh. Ini merendahkan diri. Makanya dilarang oleh Nabi SAW minta-minta itu dengan kayak gini, minta-minta seperti nggak boleh. Jadi hobi, jadi kebiasaan. Ya, dikit-dikit tuh kayak gini. Itu ada orang tuh penyakitnya tuh gini gitu loh. Ada orang penyakitnya gini. Di jalanan banyak. Ada orang kelihatan berpunya dikit, langsung nggak malu. Anda pernah di pasar Kembangsari di Salatiga, ajaib. Di suatu pasar kecamatan, pasar kelurahan atau pasar daerah gitu ya. Pasar kampung lah gitu. Kan ada banyak beberapa ibu-ibu itu jualan dagang makanan kayak lemper apa-apa di bulatan gini terus dia duduk gitu kan. Ini ada samping ada. Ibu-ibu itu rata-rata udah agak tua, mungkin 40 tahun, 50 tahun usianya. Ada ibu-ibu usia 50 tahun lebih gemuk daripada penjual ibu-ibu penjual itu. Ibu yang lebih gemuk ini lagi ngapain coba? Minta-minta sama penjual-penjual. Ini yang lebih gemuk malah yang minta-minta pada yang afwan lebih kurus dan kelihatannya lebih berjuang gitu loh. Anda lihat kok kontras. Orang ini gak malu. Gak mikir. Kadang orang yang hilang rasa malunya itu seperti perbuatannya itu gak logis gitu loh. Gak logis. Gak tahu malu. Ya. Dekat sini kan ini mana? Jati Bening ya. Terus sana lagi kan ini seberang tol, nyeberangin tol kan sana kan ada perempatan. Perempatan apa pertujuan itu? Yang sungai itu loh, Kali Malang ya. Nah, itu kan ada robot itu. Ya enggak? Itu istrinya anak temuin di pojok sana. Ada yang ini kan jalan terus nih Caman terus sampai nanti kan ada belokan, ada kayak sebelah kiri itu ada market gitu, bukan Maret. Tahu enggak tuh? Sana terus kan ini terus ujung terus sampai ujung terus, nanti kan ada belokan gini menuju ke ada kayak perumahan dosen apa gitu, dosen IKIP apa gitu. Ya. Nah, sebelum itu ada di sini nih ada kayak ada supermarket. Anda nggak tahu namanya apa itu. Nah, di situ suatu ketika malam pulang dari sate santri, malam ada seorang ibu-ibu ya, bawa anak 2 kecil-kecil, masih usia 1 SD atau usia 2 SD gitu.
Yang anak perempuannya lebih kecil. Karena jadi keinget anak-anak soalnya. Gitu. Nah, tadinya udah lewatin, tapi ya Allah, ngapain mereka? Ternyata ibu-ibu itu bawa device alat speaker gitu yang biasa buat dangdut nyanyi gitu loh. Terus nanti anaknya yang minta. Ya. Tapi itu mereka lagi offline, lagi istirahat di situ. Ya. Mungkin lagi jam istirahat. Itu jam 8:30 ya, kawan. Malam itu. Ya makanya anak balik semperin. Ibunya anak-anaknya kok diajak ini malam-malam? Iya Pak, gini. Cerita soal kehidupannya. Suaminya mana Bu? Ya. Anak nanya suami bukan karena pengen apa-apa. Enggak, anak nanya suami karena enggak ini kok perempuan sendiri gitu bawa anak itu suaminya apa dia kabur atau gimana? Oh ada suami saya. Ini sehari berapa kira-kira? Ya kalau lagi nasib baik 100.000 sehari ya, Masya Allah. Suami mana Bu? Ada suami saya. Di mana? Itu di perempatan yang sana di di Kalimalang itu ya, Kalimalang itu. Yang mana ya Pak, Bu ya? Suami saya robot katanya. Oh. Iya itu suaminya itu. Yang silver itu loh yang kostum robot itu loh yang kayak gini-gini itu. Itu suaminya. Antum kalau naik motor dia lagi gitu panggil aja. Cari bini lu di pojokan gitu. Di GS ya. Dia pasti tahu itu. Itu suaminya itu. Anda tanya, Bu, dangdut kayak gini, apa pakai speaker kayak gini dibandingkan jadi robot, lebih besar mana penghasilannya? Oh, lebih besar robot. Kata dia gitu. Oh, gitu. Habis ini antum jangan resign, terus jadi robot itu jangan. Bikin 3D-nya, Pak. Janganlah. Suami istri, anak enggak tentu antum karena antum enggak tahu kayak gimana orangnya, tapi ini bukan menjelekkan, tapi orang ini udah publik umum gitu loh. Kita nggak tahu wajahnya gimana karena kan ketutupan dengan kostumnya. Tapi manusia itu ketika udah sering minta-minta dengan format seperti ini, hilang malunya dan merasa bahwasanya mereka sedang bekerja. Padahal hakikat dari semua itu tuh minta-minta. Karena apa? Karena mereka tidak sama sekali memberi manfaat pada yang memberikan uang buat mereka. Sekarang kalau antum lagi di warkop atau lagi di toko atau lagi mana, lagi duduk gitu minum kopi atau apa, terus ada pengamen dangdut saya si Putri apa-apa gitu. Antum tertarik nggak sama lagunya? Enggak. Terus dia minta, Assalamualaikum Pak, gitu kan. Pak Haji, Bang, gitu kan. Gitu. Ya. Gitu. Oh ya udah nggak jadi. Datang lagi. Kan nggak enak. Nggak menghibur sama sekali. Ini sebenarnya minta-minta. Kenapa? Karena yang diberikan oleh mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Berarti mereka minta-minta. Ya. Apalagi kalau misalnya minta-mintanya atas nama agama, ikhwan. Hilang rasa malunya. Sekarang kita lagi duduk, jenggotan. Harapan dia, ini enggak, besar enggak ke kita? Besar. Nih jenggotan nih. Oh, ini nih kayaknya bakal sedekah nih. Karena jenggotnya panjang, gitu kan. Ya. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah itu maha pemberi rizki. Qadar Allah saya belum makan hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi rizki pada orang-orang yang dermawan di sini. Mulai gak enak kan hati kita? Ya, gak enak nih kayaknya. Semoga didoain baik-baik. Doanya Masya Allah. Sama nenek kita lebih panjang dia doanya. Kira diam itu. Ya. Pak, tolong Pak Haji gitu. Subhanallah gitu kata dia. Gak enak rasa gitu. Ya Allah, gitu deh bahasa pakai ya Allah, tapi ya Allah kayak merintih gitu. Ya Allah gitu. Kayak kita tuh kayak membiarkan dia sengsara dan kita tuh kayak harus infak, harus zakat gitu. Ya Allah. Astagfirullah. Itu. Iya kan? Ya iya, Anda juga pernah. Tapi bukan Anda pelakunya. Nah, Anda pernah jadi nggak enak rasanya, nggak enak. Kita tuh kayak bersalah banget. Padahal dalam hati kita, mbok ya jangan kayak gitu, minta-minta itu atas nama Allah. Terus kayak kita tuh yang salah gitu loh. Ya kayak astagfirullah, geleng-geleng gitu kemudian. Malah ini lebih parah daripada preman-preman yang biasa ngamen, nggak ditolak, ya udah. Kalau ini ditolak, afwan nggak bisa. Kayak nyumpahin, walaupun nggak ngomong.
Amalis ya, gitu nggak ngomong kayak gitu, cuman astagfirullah, masuk subhanallah, ya Allah gitu. Sengsara banget ya Allah, gitu ya, kasihan. Itulah orang kalau kebiasaan minta sama makhluk, hilang raut muka, hilang minyak mukanya itu, ya nggak malu gitu. Ya maka iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita hendaknya minta. Itu supaya istiqomah. Ya, ajaibnya sekarang tukang minta-minta itu lebih istiqomah daripada kita. Tukang minta setiap hari minta-minta. Ya kita nggak setiap hari minta sama Allah. Lah gimana? Kalaupun dia minta itu formalitas aja di sholat karena emang lafal yang harus kita ucapkan, nggak pakai hati, bukan karena ikhtiar kita pengen inisiatif doa langsung. Maka minta sama Allah. Ya, kalau minta sama Allah, minta tolong sama Allah, apapun itu. Nah, hal yang menunjukkan pengkhususan isti'anah kepada Allah dalam ayat ini adalah didahulukannya objek, yaitu kata iyyaka, didahulukan kepadamulah, gitu kan? Nah, itu didahulukan dibandingkan dengan perbuatan, yaitu menyembah, meminta, ya, meminta tolong. Dalam tata bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Ke Indonesia juga gitu. Kayak misalnya bilang, saya minta sama kamu. Dengan kalimat kepada kamulah saya meminta. Beda, nuansanya beda. Saya minta sama kamu itu menunjukkan ya bisa minta sama lain juga bisa, tapi kepada kamulah saya meminta. Itu berarti ya cuma kamu doang saya minta nih gitu loh. Beda pengkhususan. Oleh karena itu barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kesyirikan yang menjadikannya keluar dari agama. Minta sama siapa? Minta sama penghuni kubur, penghuni beringin, pohon bambu, pinggir kali, ujung comberan, dan seterusnya. Nah ini semua minta-minta pada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan kepada makhluk yang nyata, manusia pun, atau kepada kebo, ya minta sama kebo. Nah itu, kebonya kiai katanya, ya itu semua, atau aki-aki, itu semua jelas kesyirikan dan bahkan di luar nalar, ya terlalu jauh dari nalar. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Enggak. Iya, satu dulu. Bismillah. Tentang inabah ini kan tadi kan berserah diri secara kauni, Islam secara kauni itu secara alamiah gitu ya Ustaz. Ustaz sudah kasih contoh kayak tadi ular itu kan secara kauni itu nggak bisa. Namun di ayat Al-Imran ini kan disebutkan ada yang dengan suka maupun terpaksa. Nah kalau yang terpaksa itu contohnya seperti apa Ustaz? Ya tau'an atau karha gitu kan. Tau'an yaitu ya dia sedang dengan pemberian Allah padanya seperti ini. Ya kalau misalnya karhan, misalnya dia tuh nggak terima matai picak misalnya gitu. Tapi mau gimana lagi kan gitu. Nah itu contoh. Gitu. Ada orang qadarullah udah nikah sekian tahun belum punya anak. Gitu kan? Ada nggak yang mau kayak gitu? Nggak ada, pengen punya anak gitu. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Saya udah berusaha. Berarti ini karha. Karha itu ketidaksukaan pada apa yang ditakdirkan gitu. Dari hal yang mungkin menurutnya itu tidak baik, tidak enak, tidak nyaman. Tapi mau gimana lagi, ini nggak bisa merubah keadaan. Hanya Allah yang bisa mengubah keadaan. Ini berserah diri atau pasrah atau menyerah secara kauniyah. Seperti itu. Berikutnya. Yang kedua mengenai ini meminta hanya kepada Allah Ustaz. Ya. Memintanya memang kita tujukan kepada Allah. Namun ketika dengan metode tawasul misalnya Ustaz, itu tawasul dengan orang atau dengan nabi atau dengan orang yang sudah meninggal itu bagaimana Ustaz? Tapi pada hakikatnya mereka menginginkan dan meminta kepada Allah gitu. Tapi metodenya itu yang dengan tawasul itu bagaimana hukumnya Ustaz? Meminta memang kepada Allah. Tapi dengan tawasul berarti kan meminta menjadikan wasilah yaitu nabi yang sudah wafat atau mayit yang sudah wafat itu, maka itu syirik. Bahkan itu syirik besar sebenarnya. Ya syirik besar. Hanya saja orang-orang ini rata-rata jahil, nggak ngerti, jadi tidak langsung dikafirkan. Tapi perbuatan itu perbuatan kafir, kufur akbar, syirik besar.
Hanya pelakunya secara muayyan, secara exact orangnya itu nggak langsung divonis kafir kecuali jika terpenuhi syarat-syarat pengkafiran terhadap dia. Dan rata-rata orang yang melakukan itu di Indonesia terutama itu belum mengerti kalau itu adalah syirik besar. Karena diajarkan oleh guru-guru mereka itu adalah amalan yang baik, yang boleh, yang soleh dengan dalil ini, dalil itu, namun salah dalam pendalilan. Begitu, jadi syubhat, jadi karena syubhat. Ya, orang kalau misalnya dia berbuat kekufuran karena syubhat dan orang itu belum mengerti full, maka tidak langsung bisa dikafirkan. Tapi secara kaidah umum ya kafir. Tapi secara penentuan orang khusus yang tertuju padanya nggak langsung disebut kafir. Minta tolong dikasih contohnya gitu Ustaz, ketika kita bertawasul kepada orang atau nabi yang sudah meninggal, perkataannya itu seperti apa yang dikategorikan musyrik gitu Ustaz? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu. Antum nggak pernah ikut tahlilan apa? Ya Rabbi, wahai Rabbku, bil Mustafa, saya bertawasul dengan Nabi Muhammad al-Mustafa. Baligh maqasidana, sampaikanlah niatan-niatan kami, tujuan-tujuan kami. Jadi ada bil Mustafanya ini tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirik. Dan mereka akan menjawab, loh, ini memang tawasul pada Nabi, bukankah kita akan mendapatkan syafaat Nabi nanti? Betul, tapi di hari akhir. Nabi sekarang kan gaib nggak? Gaib. Tawasul itu kan sama dengan minta bantuan supaya sampai ke Allah doa ini, gitu kan ya? Itu tawasul. Menjadikan adanya perantara atau wasilah supaya maksud niatan atau doa kita itu sampai ke Allah gitu loh, melalui orang ini. Gimana? Paham di sini? Kayak misalnya antum melihat antum namanya siapa, Mas Bro? Bayu. Antum lihat Bayu ini orang soleh. Dia rajin sholat, Masya Allah. Ya. Nah, antum bilang ke Bayu, Bayu, antum soleh. Ana pengen bertawasul dengan antum, tolong doakan buat ana supaya begini ini. Ini bertawasul dengan orang soleh dengan cara meminta doanya. Ini berarti antum perantara ini ke Allah. Nah ini boleh kalau menurut antum dia beliau soleh. Karena beliau masih hidup, real, nyata. Tapi kalau nanti Bayu sudah wafat, dan beliau soleh, wafat dalam keadaan misalnya wafat dalam keadaan syahid misalnya. Nah udah meninggal, gaib gak nanti dia? Gaib. Gak boleh emang gaib. Walaupun dia nabi. Apalagi sekelas Bayu, cuma sekelas Bayu. Sama bisnet lebih ini mana ya? Nah, ketika wafat Bayunya misalnya, kan gaib. Nabi SAW gaib, jin gaib. Nah itu ya. Jadi nggak bisa menjadikan wasilah kepada Allah dari yang gaib. Cukup pada Allah langsung kalau misalnya gaib. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti misal ke kuburannya Bayu, ya, dan mengharap Bayu itu tampak di hadapan antum, padahal sudah wafat. Akhirnya tampak, asap menggumpal, ya. Nah, asap menggumpal, terus rambutnya Bayu panjang sekarang, bolong di tengah sambil kayak gini. Ada apa mas ya? Tapi mukanya muka Bayu. Gimana tuh Bayu? Antum tawasul nggak ke gumpalan asap itu? Nggak jadi. Iya. Dalam cerita-cerita khurafat sebagian sufia atau orang-orang itu yang suka tawasulan di kuburan keramat itu, wah tampak suara, bahkan penampakan dari mayit itu tampak di mereka langsung, sehingga mereka tawasul pada penampakan itu. Padahal itu syaitan semua itu. Syaitan itu cuma nggak bisa menyerupai siapa? Nabi Muhammad SAW itu pun dalam mimpi. Tapi menyerupai manusia yang mereka ingin serupakan, itu Allah berikan kemungkinan pada beberapa jenis syaitan. Apalagi jin korin, itu bisa aja. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Begitu. Tadi kalau misal ada fulan almarhum, saya ngeliat almarhum di pos ronda loh. Kayak biasa aja dulu, padahal udah mati dia atau ada lagi pos ronda. Lihat bener ada almarhum. Ya. Itu jin. Tapi dia lagi ngerokok.
Ya mungkin rokok jin juga, kita nggak tahu. Mungkin kalau di Indonesia Ji Samsu, di dia Jin Samsu, ya, kita nggak tahu. Ya begitu, jadi nggak boleh. Itu contohnya tawasul kayak gitu. Ya, dan semisal dan lain-lainnya, qasidah-qasidah lainnya. Ya begitu, Allah a'lam. Waalaikumsalam. Tapi kita cukup sampai sini, udah jam 5, kita cukup insyaallah. Semoga Allah Ta'ala diberikan semangat pada antum semua untuk bekerja sesuai dengan amanah dan prosedur, dan juga sebelum amanah prosedur pekerjaan yang antum tunaikan, amanah dari Allah untuk bertauhid, beribadah dengan benar. Kalau sholat jangan males. Sholat itu koneksi antara kita sama Allah. Kalau koneksi kita sama Allah itu udah baik, Allah akan menjadikan amalan kita yang lainnya itu lebih baik insyaallah. Kerja lebih semangat. Itu insyaallah. Jadi biasanya teman-teman yang muda-mudi ini udah diceramahin soal sholat, kadang-kadang futur gitu loh. Mungkin gadget atau kesibukan lainnya atau hal yang gak bermanfaat. Selagi masih muda, rajin sholat. Karena jangan nunggu tua baru antum semangat sholat. Karena belum tentu di masa tua antum rajin sholat. Kalau sekarang antum malas-malasan. Ya begitu ikhwan sekalian, mudah-mudahan manfaat, minta tolong sama Allah dan juga ikhlaskan ibadah dan amal antum kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah akan jadikan antum istiqamah. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.